Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Putri Faiza, akan membahas mengenai mengenal potensi fraud pada startup. Selanjutnya, saya Putri Faiza Ajeng Puspitasari. Saat ini saya sedang mengenyam pendidikan di Universitas 11 Maret, tepatnya di S1 Transfer Akuntansi. Sebelumnya saya telah mengenyam pendidikan di D3 Akuntansi UGM. Pengalaman saya pada tahun 2020 saya pernah magang menjadi audit intern di KAP Inares Kemalawarta. Kemudian pada 2021 saya menjadi audit intern di KAP KKSP dan partner. Selanjutnya, nah sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai pembahasan ini tentang potensi yang ada pada startup, alangkah baiknya kita tahu dulu nih apa sebenarnya apa itu yang disebut startup. Nah, jika kita mendengar kata startup, hal yang pertama dalam pikiran kita tentang startup itu adalah Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, dan lain sebagainya. Nama-nama tersebut merupakan pemain startup di Indonesia. Dikutip dari kata data, startup merupakan sebuah istilah yang merujuk pada suatu bisnis atau perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produknya. Saat ini istilah startup bisa lebih dikerucutkan lagi menjadi perusahaan rintisan yang mengacu pada bisnis berbasis teknologi. Terkait keberadaannya, startup seringkali diasosiasikan dengan sosok entrepreneur. Lewat kreativitas yang dimiliki oleh entrepreneur yang menjadi pendirinya, startup mampu menciptakan pangsa pasar tersendiri. Karena kemampuannya dalam menyelesaikan problem yang dihadapi masyarakat, startup memiliki sifat yang disruptif. Dampaknya, startup mampu menciptakan pangsa pasar baru dan bahkan menjadi lead market atau pemimpin pasar. Hal inilah yang dicapai oleh para startup unicorn di Indonesia dan negara lain. Keberadaan para startup tersebut juga mampu mendorong perekonomian masyarakat dan menciptakan peluang kerja baru bagi generasi yang lebih muda. Selanjutnya, nah di sini kita bisa melihat posisi startup Indonesia di dunia. Nah, Indonesia masuk dalam 5 besar negara dengan startup terbanyak di dunia menurut Startup Ranking pada 21 Maret 2019. Berdasarkan Startup Ranking per 21 Maret 2019, jumlah startup atau perusahaan rintisan berbasis teknologi di Indonesia mencapai 2.074 startup. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di posisi kelima sebagai negara dengan startup terbanyak di dunia. Adapun negara dengan startup terbanyak adalah Amerika Serikat yang mencapai lebih dari 46.000, kemudian diikuti oleh India yang memiliki 6.181 startup, kemudian ada Inggris sebesar 4.909, kemudian disusul oleh Kanada sebesar 2.489 startup. Nah, startup terbaik di dunia menurut Startup Ranking adalah Medium. Ini merupakan situs asal Amerika yang menyediakan konten bacaan, tulisan, serta ide semua orang yang memperoleh skor di atas 90-91. Sementara startup terbaik di Indonesia adalah Bukalapak dengan skor sebesar 87,71 dan berada di peringkat 18 dunia. Selanjutnya, nah, seperti yang kita tahu, jumlah startup Indonesia cukup besar dan termasuk 5 besar di dunia, itu berjumlah 2074. Nah, dilansir dari laman Daily Social, pemilik bisnis startup lokal di Indonesia saat ini bahkan menyentuh 2074. Nah, kenapa bisa banyak sekali? Ini karena pengguna internet di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Pada tahun 2013 sendiri saja sudah mencapai 70 juta orang dengan jumlah penduduk yang terdata lebih dari 200 juta jiwa. Oleh karena itu, bisa dipastikan bahwa pengguna internet di Indonesia bisa semakin banyak lagi, sehingga menjadi potensi bisnis startup yang sangat bagus. Nah, bisnis startup pun lantas dikategorikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu startup pembuat game, pendidikan, dan perdagangan. Nah, seperti yang kita tahu, startup perdagangan yang terkenal seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Nah, startup yang tergabung dalam kategori pembuat game, pendidikan, dan informasi diklaim memiliki masa depan yang cukup menjanjikan karena banyak diminati dan
proses produksinya pun relatif mudah. Contoh startup pendidikan di Indonesia itu seperti Ruang Guru. Kemudian selain itu pangsa pasarnya pun juga lebih luas dan tergabung dalam kategori perdagangan atau e-commerce atau marketplace masih kurang menjanjikan karena pengguna kartu kredit di Indonesia ini masih minim. Namun dengan adanya pilihan pembayaran digital, potensi bisnis startup model ini menjadi sangatlah luas. Ya, selanjutnya. Nah, perusahaan seperti apa sih yang sebenarnya dikategorikan sebagai startup? Nah, ada 3 faktor perusahaan yang dapat dikatakan sebagai startup, yaitu pertama, adanya pendiri atau founder, kemudian kedua adanya investor atau pemilik dana, kemudian yang keempat adanya produk atau layanan yang dihasilkan. Nah, startup kemudian bisa menjadi kategori unicorn apabila nilai korporasinya sudah melebihi $1 miliar dan setara dengan 14 triliun rupiah. Nah, startup belum tentu bisa berhasil bahkan menjadi unicorn karena investor yang disebut sebagai angel investor atau malaikat pemberi dana. Angel investor sendiri merupakan pihak yang paling awal berinvestasi dan berani mengambil risiko terhadap konsep produk startup dengan catatan saat investor lain belum berani melakukannya. Selanjutnya. Nah, bisnis startup sendiri memiliki beberapa tingkatan ya dalam besarannya bisnis tersebut, yaitu yang pertama ada yang namanya cockroach atau kalau di Indonesia kan artinya adalah kecoa. Tingkatan yang pertama ini merupakan perusahaan di mana masih dalam tahap awal dalam ekosistem startup. Ciri-cirinya adalah ditandai dengan pengeluaran perusahaan yang rendah, struktur organisasi yang cukup berantakan, startup yang masuk dalam kategori ini memiliki nilai valuasi yang kurang dari 10 juta US dollar atau kurang dari 14,7 miliar. Kemudian yang kategori selanjutnya itu ada poni. Ya, ini merupakan tingkatan persaingan yang terjadi dalam bisnis startup terbilang yang lebih kompetitif ketimbang tahapan yang sebelumnya. Sumber daya yang minim, persaingan pasar yang ketat, dan perubahan perusahaan yang masif menjadi faktor utamanya. Nah, startup yang masuk dalam kategori ini memiliki nilai valuasi yang lebih tinggi, yaitu sebesar 10 juta US dollar hingga 100 juta US dollar. Yang selanjutnya adalah Centaurs, merupakan tingkatan bisnis startup yang disematkan bagi perusahaan yang memiliki nilai valuasi sebesar 100 juta US dollar sampai dengan 1 miliar US dollar. Nah, menurut Daily Social, ada 70 startup yang masuk dalam kategori bisnis Centaur di Asia ini. Faktanya, 27 startup diantaranya berasal dari Indonesia. Nah, diantaranya tuh seperti yang sering kita dengar yaitu Halodoc, Sosiola, kemudian Dana, Ruang Guru, Akulaku, Kredivo, dan Blibli.com. Kemudian yang keempat ini yang salah satu yang sering kita dengar juga yaitu unicorn. Jenis tingkatan keempat ini mungkin menjadikan salah satu tingkatan startup yang cukup familiar. Pasalnya, dalam beberapa bulan ini sedang gencar-gencarnya diberitakan bahwa ada beberapa startup asal Indonesia sudah menyentuh level ini. Dalam tingkatannya, level unicorn, nilai valuasinya yang digunakan sebagai indikator adalah 1 miliar US dollar hingga 10 miliar US dollar, atau jika dirupiahkan adalah sebesar 10,47 triliun. Nah, perusahaan startup nasional yang masuk dalam kategori unicorn ini yaitu Gojek, Tokopedia, OVO, Traveloka, JD.id, dan Bukalapak. Selanjutnya adalah Dekakorn. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan sebuah startup adalah investor. Semakin besar aset dari investornya, maka akan semakin besar pula startup tersebut. Sedangkan untuk tingkatan Dekakorn, nilai valuasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan startup adalah 10 miliar US dollar hingga kurang dari 100 juta US dollar. Nah, kabar terbarunya ini menyebutkan Gojek ini saat ini sudah resmi masuk dalam tingkatan Dekakorn dengan nilai valuasi sebesar 18 miliar atau 257 triliun rupiah. Yang terakhir adalah Hektokorn. Nah, ini merupakan tingkatan yang tertinggi dengan nilai valuasi yang dimiliki oleh perusahaan startup sebesar 100 miliar US dollar. Saat ini salah satu perusahaan startup yang masuk dalam tingkatan Hektokorn ini adalah Alipay, yaitu merupakan perusahaan asal Cina
yang memiliki nilai valuasi sebesar 150 miliar US dollar. Ya, selanjutnya, dalam pendirian dan pendanaan startup ini terdapat beberapa jenis. Nah, saat ini diestimasikan terdapat 58 startup yang telah memperoleh pendirian Seri A. Secara total terdapat 103 pendiri dari 58 tersebut dan 50 diantaranya menjabat sebagai CEO atau Chief Executive Officer dan 11 sisanya menjabat sebagai CTO atau Chief Technology Officer. Dan selain CEO dan CTO ini, ada yang memiliki jabatan ganda yaitu CMO, Head of Product, dan lainnya. Ada beberapa jenis pendanaan yang bisa diperoleh dalam sebuah perusahaan startup, yaitu pertama ada bootstrapping. Ya, ini pendanaan dengan cara mencari sendiri sumber pendanaannya melalui sumber daya yang mereka miliki, baik melalui link atau kenalan yang dimiliki, sampai menemukan investor yang tertarik mengucurkan uang untuk model bisnis yang dimilikinya. Selanjutnya yang kedua adalah seed funding. Nah, ini biasanya melakukan presentasi kepada perusahaan yang dirasa ya mohon maaf sebelumnya sepertinya ada gangguan sinyal. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan kembali. Yang kedua ini ada seed funding, yaitu merupakan jenis pendanaan dengan cara biasanya melakukan presentasi kepada perusahaan yang dirasa mampu memberikan pendanaan kepada startup yang dimiliki untuk membuktikan bahwa ide bisnisnya dapat berjalan dengan baik sebelum memperoleh pendanaan lebih lanjut. Dan yang terakhir ini ada seri pendanaan Seri A, Seri B funding. Nah, biasanya di tahapan ini dimiliki oleh perusahaan yang sudah memiliki nama atau dikenal oleh banyak orang dan sudah siap menerima pendanaan dari venture capital. Nah, perusahaan startup yang menawarkan saham sebagai timbal balik dari pendanaan yang diperoleh dari venture capital. Selanjutnya, nah, seringkali kita dengar banyak sekali kasus startup yang ada ya. Kasus-kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi banyak sekali juga kasus-kasus fraud pada startup yang terjadi di dunia. Seperti mungkin pernah mendengar tentang startup unicorn yang kasusnya pernah menjadi besar sekali, yaitu Theranos, tentang Silicon Valley, merupakan salah satu kasus terbesar di Silicon Valley. Kemudian yang di Indonesia sendiri ada startup Tani Joy yang diduga menggelapkan dana, kemudian Tokopedia yang diduga oknumnya melakukan kecurangan pada saat flash sale. Selanjutnya kita akan melihat dulu nih, sebenarnya fraud seperti apa sih yang sudah terjadi di Indonesia di startup ini? Boleh diputar videonya? Mohon maaf, Masnya mungkin bisa di-unmute. Ini mulai bocor ke generasi muda di perusahaan rintisan alias budaya korupsi yang lazimnya menjerat lingkungan pemerintahan dan wakil. Budaya korupsi yang lazim Budaya korupsi yang lazimnya menjerat lingkungan pemerintahan dan wakil rakyat kini mulai bocor ke generasi muda di perusahaan rintisan alias startup. Kasus pemenyatan karyawan Tokopedia yang terlibat kecurangan menjadi badai bagi generasi muda. Anggapan startup bersih kini perlu bukti. Harapan Indonesia bebas korupsi di pundak generasi muda pupus. Kasus kecurangan yang dilakukan sejumlah oknum karyawan Tokopedia di pertengahan bulan Agustus menjadi pukulan berat startup.
Krisis kepercayaan yang sangat disayangkan. Bibit korupsi itu tumbuh di perusahaan rintisan. Polling Kompas TV tentang program diskon kilat menunjukkan dari 383 orang, sebagian besar atau 85%-nya mengaku kesulitan mendapat harga diskon toko online. Kecilnya peluang mendapat barang bagus dengan harga miring inilah yang membuka perilaku curang, terutama oknum yang punya akses langsung pada sistem bisnis. Pertanyaannya, apakah startup bisa bebas korupsi? Di jagat sosial media, kecurangan karyawan Tokopedia tidak dianggap sebagai penipuan atau fraud biasa. Ini soal kebudayaan korupsi yang selama ini menjerat oknum di sekitar pemerintah dan wakil rakyat, tetapi akhirnya bocor dan meluas ke generasi muda, apalagi di startup populer sekelas Tokopedia. Memang tak ada ampun bagi penipuan. Pemecatan menjadi opsi paling tegas pada kecurangan. CEO Tokopedia William Tanuwijaya dalam akun Instagram bersuara, rasanya sangat terpukul dan kecewa ketika mendapati ada beberapa anggota tim yang melakukan pelanggaran. Memang jumlahnya kecil sekali dibanding puluhan juta produk yang terjual setiap bulan. Namun bagi kami, ini bukan persoalan seberapa kecil pelanggaran. Ada sanksi berat bagi pelaku kecurangan. E-commerce pesaing Tokopedia yaitu Bukalapak dan Blibli bahkan tak mau menampung karyawan yang dipecat karena terbukti menipu. Ada yang percaya pada kesempatan kedua. Tapi yang perlu diingat, sangat sulit mengukur jera nyaman pada uang. Anggapan startup bersih pun kini butuh bukti. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Budaya korupsi, budaya korupsi. Ya, bisa di next. Bahas terkait berita yang sudah kita lihat tadi mengenai fraud yang terjadi di Tokopedia. Jadi kronologi dari kasus ini adalah pada tanggal 24 Agustus 2018, Tokopedia resmi memutuskan hubungan kerja dengan beberapa pegawai yang terlibat dengan internal fraud ini. Berdasarkan hasil audit internal rutin, para pegawai ini terbukti melakukan pelanggaran transaksi terhadap 49 produk dari kampanye promosi Tokopedia. Nah, pemberhentian tersebut disinyalir karena dugaan praktik kecurangan penyelenggaraan flash sale spesial pada ulang tahun ke-9-nya pada tanggal 15 hingga 17 Agustus 2018. Nah, dugaan fraud ini membuat konsumen tak bisa memperoleh barang yang dijual murah selama program tersebut berlangsung. Konsumen pun tidak bisa berbuat apa-apa apabila mereka dicurangi. Nah, berdasarkan ahli digital forensik, menilai setidaknya ada 2 metode yang dapat digunakan untuk melakukan fraud saat flash sale berlangsung ini. Nah, yang kemungkinan pertama ini diduga pelaku membuat banyak akun anonim atau mendesain agar aksesnya lebih cepat daripada konsumen yang lainnya. Nah, hal ini bisa diatur-atur. Nah, jika di logika, mereka bisa lebih cepat mencapai ke server sehingga sangat memungkinkan untuk akun-akun anonim ini mengakses flash sale daripada konsumen. Nah, kemungkinan yang kedua ini, pelaku diduga membuat akses list menuju IP address yang dikehendakinya. Nah, akses list ini memungkinkan hanya akun dengan server tertentu yang bisa menembus sistem Tokopedia. Sedangkan IP para konsumen lain yang tidak tercantum dalam daftar tersebut akan terblokir sehingga tidak bisa mengaksesnya. Nah, hal ini bisa ditutupi dengan dalihnya sistem yang ramai sekali. Maka akan terkesan wajar apabila ada orang yang sulit untuk mengakses. Padahal memang hanya kalangan tertentu saja yang bisa mengakses promo tersebut. Nah, hal ini bukan merupakan kasus fraud startup pertama kali yang menarik perhatian publik. Sebelumnya, masyarakat juga sempat heboh dengan pemberitaan mengenai Grab yang melaporkan karyawannya melakukan internal fraud hingga 1 miliar rupiah. Nah, penangkapan order fiktif seperti driver Gojek atau kasus pesanan iPhone di Lazada yang ditukar dengan sabun. Selanjutnya, nah sebelum kita membahas sebelumnya lagi, oh ya, ya sudah, ya sini aja. Sebelum kita membahas mengenai fraud, kita
Alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui apa itu sebenarnya fraud. Nah, setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya atau pembunyian atau pelanggaran kepercayaan, tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi. Terjadinya suatu fraud ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk menghindari hal-hal tersebut, ada baiknya kita perlu mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan dan mengawasi setiap proses perhitungan yang dapat menyebabkan fraud. Nah, mohon maaf karena sepertinya ada kesalahan teknis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis fraud. Nah, jenis-jenis fraud ini terbagi menjadi 3 berdasarkan The Association of Certified Fraud Examiners. Nah, ini merupakan organisasi profesi yang bergerak di bidang pemeriksaan atau kecurangan. ACFE ini mengklasifikasikan fraud menjadi 3 tingkatan yang disebut dengan fraud tree, yaitu asset misappropriation atau penyimpangan atas aset. Nah, ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur atau dihitung, atau definite value. Nah, yang kedua ini ada fraudulent statement atau pernyataan palsu atau salah pernyataan. Nah, fraudulent statement ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau financial engineering. Dalam penyajiannya, laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungannya dapat dianalogikan dengan istilah window dressing. Kemudian yang ketiga ini ada korupsi. Nah, jenis fraud ini merupakan salah satu jenis fraud yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan berbagai pihak lain, seperti suap dan korupsi di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang dan penegak hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Nah, fraud jenis ini seringkali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungannya bersama-sama, sehingga sulit untuk ditelusur karena semuanya sudah bekerja sama. Nah, termasuk di dalamnya ini ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, atau juga disebut dengan conflict of interest, kemudian penyuapan atau bribery, kemudian penerimaan yang tidak sah atau illegal gratitude, dan pemerasan secara ekonomi atau economic extortion. Selanjutnya, yang selanjutnya sebentar sepertinya ada kesalahan teknis. Ya, yang selanjutnya ya, selanjutnya nih jenis-jenis fraud oleh Arbret ini diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu employee embezzlement atau occupational fraud, yaitu pencurian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh karyawan kepada perusahaan. Yang kedua ada manajemen fraud atau manajemen puncak yang memberikan informasi yang bias dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga ada investment scam, yaitu melakukan kebohongan investasi dengan menanam modal. Yang keempat ada vendor fraud, yaitu perusahaan yang mengeluarkan tarif yang mahal dalam hal pengiriman barang. Yang kelima ini ada customer fraud, yaitu pelanggan menipu penjual agar mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari seharusnya. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya mengapa sih startup ini disebut rawan fraud? Nah, startup seringkali fokus pada disrupsi pasar yang ada, terkadang membelikkan aturan saat melakukannya. Nah, perusahaan-perusahaan ini menghadapi tekanan kuat dan dorongan godaan untuk menipu. Tetapi apakah mereka juga lebih mungkin untuk menipu diri mereka sendiri? Eee, Lagi pula, mereka harus menjalin hubungan bisnis dengan calon pelanggan, termasuk investor, serta semuanya jauh lebih kuat dan lebih canggih daripada startup. Berdasarkan tim Harvard Business Review yang mewawancari 40 founder dan pemodal Ventura, melakukan 2 eksperimen untuk mengungkapkan apakah startup dibandingkan dengan perusahaan yang lebih matang, lebih mungkin menjadi korban penipuan. Nah, hasilnya, berdasarkan eksperimen, lonjakan penipuan meroket ketika terjadi negosiasi dengan startup. Hal ini dikarenakan menyoroti kebaruan perusahaan atau strategi sinyal yang dapat menjadi bumerang, karena orang lain secara tidak sadar menganggap pesan seperti itu, sebagai undangan untuk, melakukan penipuan karena anggapan kurangnya pengalaman perusahaan startup. Untuk melindungi dirinya, perusahaan startup, disarankan agar karyawannya melakukan upaya ekstra dalam menunjukkan keahliannya saat berpartisipasi pada saat negosiasi. Nah, tim Harvard Business Review juga percaya bahwa perlindungan kontraktual harus digunakan untuk startup bila memungkinkan. Selanjutnya, nah, startup berada pada risiko khusus. Nah, eee, meskipun bisnis apapun menjadi target penipuan, startup dan bisnis, mall memiliki risiko yang lebih tinggi. Tidak hanya perusahaan kecil yang mungkin menjadi korban penipuan daripada organisasi yang lebih besar. Tapi, mereka cenderung memiliki kerugian besar yang tidak proporsional. Dari organisasi yang dipelajari dalam ACFD, usaha kecil memiliki hampir 2 kali lipat penipuan daripada bisnis lain. Pada studi tahun 2018 menyimpulkan bahwa kerugian rata-rata untuk perusahaan dengan kurang dari 100 karyawan adalah 200, juta dolar, dibandingkan dengan 104 juta dolar untuk perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan. Laporan ini dan penelitian lain telah menemukan bahwa usaha kecil berada pada risiko penipuan yang lebih tinggi karena kurangnya atau kelemahannya dalam pengendalian internal mereka. Selanjutnya, selanjutnya, ada 6 cara untuk menghindari potensi fraud. Nah, hal ini perlu dilakukan agar kita bisa mencegah terjadinya potensi fraud yang ada pada, startup. Yang pertama ini ada eee, sebelumnya mohon maaf sebelumnya di tahun 2015 lalu, Silicon Valley ini dihebohkan dengan pemberitaan The Wall Street Journal, yang menyebutkan startup teknologi kesehatan Theranos yang didirikan oleh rising star Elizabeth Holmes melakukan penipuan. Nah, Theranos ini mencoba mendistrup laboratorium pengecekan konvensional melalui mesin pengambilan dan pengecekan darah berbasis teknologi dengan harga yang terjangkau. Di tahun 2018, setelah mengakui kecurangannya, Theranos yang berasal dari kata terapi dan diagnosis akhirnya menutup layanannya. Nah, dari kasus Theranos ini bisa disimpulkan ada 6 poin kunci yang bisa dipelajari untuk startup terhindar dari kasus penipuan. Yang pertama ini pastikan teknologi berfungsi. Nah, ketika membicarakan teknologi, banyak pendiri dan tim engineer yang merahasiakan, cara kerja teknologinya yang diciptakan. Keputusan tersebut sah-sah saja asal Anda sebagai pendiri startup mengetahui dengan benar cara kerja fungsinya. Ciptakan teknologi yang masuk akal dan mengacu kepada riset, konsultasi, dan melakukan pembicaraan dengan pakar yang terkait. Yang kedua ini adalah lakukan validasi. Kesalahan lain yang terjadi adalah proses validasi produk yang gagal dilakukan, mesin Edison yang seharusnya bertugas mengecek darah pasien dalam waktu yang singkat dan harga terjangkau. Faktanya tidak dapat diaplikasikan secara sempurna. Jika hal ini terjadi pada startup, yang Anda miliki, coba, ciptakan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan. Pastikan validasi dilakukan sebelum produk tersebut telah diluncurkan. Kemudian yang ketiga, orang hebat bukan jaminan sukses. Nah, seringkali kita, seperti yang kita bisa lihat pada kasus Theranos ini, untuk membuktikan kepada regulator dan stakeholder pengguna dan media dalam menempatkan tokoh high profile dari kalangan pemerintah, teknologi, dan politik. Dari permukaannya, startup tersebut terlihat memiliki integritas yang tinggi dan bisa dipercaya. Namun ternyata produknya gagal divalidasi dan membuat semuanya percuma saja. Yang keempat ini ada transparansi. Nah, transparansi ini, juga menjadi kunci sukses sebuah startup, tidak hanya di hadapan investor, namun juga pegawai investor, regulator, dan media. Banyak pegawai
yang tidak mengetahui dengan jelas fungsi mesin yang dimiliki perusahaan yang ternyata gagal beroperasi. Theranos juga gagal menyampaikan informasi yang akurat ke regulator terkait di industri kesehatan dan yang ketat. Kemudian kegagalan ini bersifat sangat fatal. Ya, yang kelima, ada akui kegagalan dan pivot. Nah, jika pada akhirnya startup Anda stuck dan tidak bisa mengandalkan teknologi sebelumnya, cobalah untuk mengakui kegagalan tersebut dan jangan menjanjikan harapan yang palsu. Jika memungkinkan, cobalah pivot dan lepaskan mimpi lama teknologi sebelumnya dan ciptakan teknologi baru yang berfungsi lebih baik. Yang keenam ini ada ciptakan value. Ini banyak sekali startup yang menyebutkan tujuan mereka mendirikan startup adalah untuk memberikan value untuk orang banyak. Nah, pertahankan visi misi tersebut untuk kesuksesan dalam jangka panjang, tetapi dan hindari hanya memikirkan peluang, kesempatan, dan potensi mendapatkan uang dalam jumlah besar. Kegagalan ini jika terjadi kegagalan, ini merupakan menciptakan value yang bermanfaat. Nah, hal tersebut juga terjadi pada Theranos. Mereka berhasil mengantongi pendanaan dalam jumlah yang sangat masif, namun gagal memenuhi target pasar dan misi perusahaan yang mengubah dunia kesehatan untuk menjadi lebih baik. Ya, berikut merupakan contoh 6 poin yang bisa kita pelajari dari kasus 6 poin menghindari fraud, potensi fraud pada startup yang bisa kita pelajari dari kasus yang terjadi pada Theranos. Selanjutnya, ya sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Ya, sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Bagaimana teman-teman, apakah ada pertanyaan dari presentasi yang telah dipaparkan? Monggo silahkan. Oh iya, Saya ingin bertanya, ya baik Mbak Magma. ya, bisa minta tolong untuk diberikan contoh mungkin Mbak, apa saja sih hal-hal yang sudah dilakukan startup dalam menghadapi dan mencegah fraud yang terjadi di perusahaannya? Oh ya, Seperti itu. Terima kasih. ya baik, pertanyaan bagus sekali Mbak Magma. Salah satu contoh yang telah dilakukan startup untuk menghadapi fraud yang terjadi di perusahaannya dan cara mencegahnya ini adalah bisa kita lihat contohnya adalah perusahaan Grab. Nah, pada awal berdirinya perusahaan Grab ini seringkali terkena masalah order fiktif atau driver yang memodifikasi aplikasinya sehingga hanya bisa driver tertentu saja yang mendapatkan order. Nah, tentunya hal ini menimbulkan kerugian yang besar bagi setiap driver karena muncul persaingan yang tidak sehat. Dari hal ini, Grab belajar dengan menggunakan machine learning. Grab menganalisis jutaan data secara real time untuk mendeteksi pola kecurangan baik yang telah atau yang akan terjadi maupun yang baru terjadi setiap harinya. Nah, tindak kecurangan ini akan terus berevolusi. Nah, oleh karena itu Grab membangun sebuah algoritma yang juga dapat berevolusi dengan mempelajari polanya, sehingga bisa selangkah lebih maju daripada pelaku kejahatan atau pelaku fraud tersebut. Nah, untuk itu Grab Holding meluncurkan suatu teknologi dengan deteksi dan pencegahan kecurangan terbaru untuk mitra Grab melalui serangkaian perangkat Grab yang disebut dengan perangkat Grab Defense. Nah, Grab Defense ini dapat dimanfaatkan oleh mitra strategis untuk mengurangi tindak kecurangan untuk memperkuat ekosistem teknologi atau arus transaksi. Nah, ini salah satu contoh yang sudah dilakukan oleh salah satu perusahaan startup yang terbesar di Indonesia, yaitu dengan melakukan mengolah data melalui mesin learning. Seperti itu Mbak Magma, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Mbak Putri, sudah jelas, sudah paham. Baik, selanjutnya adakah pertanyaan? Saya mau izin bertanya, Mbak Putri. Baik, silahkan Mbak Zahruni.
ketika kita menemukan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh karyawan kita nih, sebaiknya apa yang harus kita lakukan sebagai perusahaan gitu, memberikan kesempatan kedua atau enggak gitu. Terima kasih. Ya, pertanyaannya ini sulit sekali nih dan sangat menarik ya. Eh, ini memberikan kesempatan dua atau tidak ini kembali lagi sebenarnya Mbak untuk masing-masing perusahaan. Sebagai contohnya seperti Tokopedia. Nah, Tokopedia ini dia memilih untuk mem-PHK karyawan yang terlibat dengan internal fraud yang terjadi pada kasus flash sale yang telah saya jelaskan sebelumnya. Mengapa Tokopedia akhirnya memilih untuk melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran ini daripada memberikan kesempatan kedua karena menurut pertimbangan menurut pertimbangan Tokopedia sendiri ini merupakan suatu hal yang sulit dirubah ya karena merupakan sifat atau bawaan dari manusia sendiri karakteristiknya kan bukan suatu kinerja yang bisa diperbaiki untuk ditingkatkan seperti itu dan untuk komitmen Tokopedia untuk tetap menjamin kepercayaan dari customer-nya, maka ia memilih untuk melakukan PHK terhadap karyawannya tersebut. Namun ada beberapa juga perusahaan yang memilih untuk memberikan kesempatan kedua tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan khusus ya. Karena ini merupakan suatu hal yang sangat riskan karena biasanya jika sudah sekali melakukan fraud, ia akan melakukannya kembali dan melihat kesempatan-kesempatan lain yang lebih besar untuk melakukan tindak kecurangan tersebut. Nah, sebenarnya tindakan fraud yang terjadi terutama pada startup ini sangat merugikan karyawan yang melakukan tersebut karena dengan dia sudah melakukan tindakan fraud tersebut, itu akan seperti memblacklist karirnya di dunia startup sendiri, seperti itu. Karena tentunya setiap perusahaan dan startup ini akan mengecek latar belakang dari calon karyawan yang akan masuk ke perusahaannya, bagaimana track record-nya, dan pastinya berita-berita dan pastinya kasus-kasus seperti ini akan sangat cepat menyebar ya di kalangan startup, seperti itu, Mbak. Jadi, saya tidak bisa memutuskan apakah lebih baik melakukan PHK atau memberikan kesempatan kedua, karena pastinya setiap perusahaan memiliki pertimbangannya tersendiri. Seperti itu. Tapi tentunya kita perlu tetap ini ya, Mbak, melakukan pengendalian internal agar tidak terjadi fraud tersebut. Seperti itu, Mbak Zahruni. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Putri. Sudah cukup jelas. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Bagaimana, apakah ada pertanyaan lain? Ya, jika sudah tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya pada sesi seminar kali ini yang mengenal potensi fraud pada startup. Semoga kita bisa lebih hati-hati dan lebih siap untuk mencegah akan terjadinya fraud pada segala organisasi, baik itu di startup, UMKM maupun organisasi lainnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.